Ciao mitra bisnis Taufin, kalau kemarin kalian udah nonton review Victoria Arduino White Eagle dari Michael Jasin, saat ini kita akan ngebahas lebih sedikit teknikal tentang White Eagle ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Victoria Arduino White Eagle ini sebenarnya memiliki opsional dua sistem. Yang satu adalah heat exchanger, yang satu lagi adalah T3. Pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas tentang White Eagle yang T3. White Eagle T3 ini juga bisa di-customize dengan opsional isi krim. Nah, kita langsung lanjut aja. Kita akan review detail di display dan fitur-fitur di dalam White Eagle ini. Ini kita langsung masuk ke menu. Di row pertama tuh kita bisa setting language, bahasanya. Di sini ada English, ada Italian, ada Spanish. Nah, kita akan pilih English. Terus berikutnya kita bisa setting program DOS. Yang kita tahu di sini tuh individual boiler karena menganut sistem T3. Setiap group head-nya kalian bisa setting berbeda-beda volumetriknya. Kalian juga bisa setting temperaturnya itu berbeda-beda juga. Tapi, jika kalian ingin menggunakan volume yang sama antara grup head 1 dan grup head 2, di sini ada namanya DOS transfer. Jadi kalian cukup setting di grup 1 dan kalian bisa mentransfer itu ke grup 2. Oke, kita lanjut. Nomor 3, kita bisa setting set point. Oke, di sini ada set point temperatur. Set point temperatur ini tuh kalian bisa setting di boiler coffee dan di grup head 1, kalian mau settingan temperaturnya berapa? Contoh 93 derajat. Terus di grup head 2, kalian mau setting 95 derajat. Itu kalian bisa setting di sini. Saya kembalikan lagi. Itu ada di row pertama, poin ketiga, itu di set point, di set point temperatur, ini settingan grup head 1, yang di atas adalah settingan grup head yang mau kita setting. Nah, yang di bawah temperatur yang sekarang, yang dimana settingan kita sekarang sama temperatur aktual yang ada di grup head itu ada diferensial. Diferensialnya perbedaannya sekitar 0, sekian derajat Celcius. Oke, kita kembalikan. Yang di bawahnya adalah set point pressure. Di sini kita bisa setting pressure steam itu secara digital. Karena sistem di White Eagle T3 ini sudah menganut electronic pressure start. Jadi kalian tidak perlu manual lagi seperti di generasi-generasi sebelumnya yang harus diputar pakai obeng, tidak perlu karena di sini udah ada electronic pressure start. Jadi kalian bisa setting dengan mudah, sangat user friendly, 1,2, 1,3, 1,4, terserah kebutuhan si barista seberapa besar tekanan steam pressure. Oke, di sini saya akan setting 1.2 bar. Saya enter. Terus di set point ini juga kita bisa setting cup warmer jika dibutuhkan. Di sini kita tidak perlu setting. Jadi 1, 2, 3 di set point. Masuk poin keempat ke display setting. Di sini kita bisa setting delivery time. Nah, di sini ada pilihan permanen, with timer, atau no active timer. Kalau no active timer tuh nggak akan muncul di display berapa lama waktu lu brewing. Gitu. Kita balik lagi. Oke, berikutnya kita bisa setting temperatur. Di sini kita bukan adjust temperaturnya, tapi di sini kita tentuin lu mau pakai Celsius atau Fahrenheit. Nah,
Kalau di Indonesia biasanya kita pakai Celsius. Berikutnya light adjustment. Light adjustment itu tuh kalian tuh bisa setting nih lampu-lampu yang ada di volumetric ini menyesuaikan dengan kondisi di bar kalian kayak gitu. Jadi jangan terlalu bright, jangan terlalu redup juga. Oke, gue balikin. Terus poin kelima adalah energy saving. Nah, di sini nih ada on-off program. Jadi misalnya sepanjang waktu mesin kalian hidup seperti Senin sampai hari Minggu dan kalian bisa mengaktifkan ini on-off program. Misalnya hari Senin kalian mau libur, jadi kalian nggak perlu manual lagi matiin mesinnya, tapi kalian bisa aktifin ini on-off program ini. Terus yang berikutnya active group. Nah, karena saya ulangin lagi karena ini individual boiler, individual group juga. Jadi misalnya di pagi hari atau di siang hari penjualan kalian nggak terlalu fast moving, kalian bisa mengaktifkan salah satu grupnya saja. Jadi kalian tidak perlu memanaskan kedua boilernya, jadi kalian bisa mengaktifkan hanya di grup 1 atau di grup 2. Ini ada di menu active group. Kalau kalian enter, kalian mau aktifin grup 1 atau aktifkan grup 2. Cukup dengan memilih on atau off di grup 1 atau di grup 2. Terus kita kembali lagi. Terus ada power management, hampir sama seperti on-off program. Di sini kita buat not active. Misalnya kalian mau aktif, itu balik lagi ke on-off program. Oke, kita balik. Di poin ke-6 ada counter. Nah, di sini tuh kita bisa baca nih delivery counternya itu seberapa banyak sih. Kayak gitu, misalnya lu bisa lihat di sini single espresso. Single espresso tuh kita udah buat berapa banyak. Jadi ini buat lebih ke manajemen cafe sih. Balikin lagi. Terus ada service counter. Grand total counter. Ini lebih seperti history mesin ini sudah berapa banyak dipakai gitu. Kita balik. Oke, di row kedua di sini ada fault history. Di fault history ini nih kalian bisa lihat kalau ada terjadi kesalahan sistem di dalam mesin ini, dia ada history yang bisa cafe owner atau manager outlet bisa lihat di fault history-nya. Washing alarm itu juga bisa kita lihat. Dan yang terakhir, di row kedua, kita akan bahas tentang technical setting. Technical setting di sini, yang pertama, kita bisa lihat information. Information ini lebih ke software. Software yang digunakan oleh mesin ini dengan tahun pembuatan seperti ini, tertera di sini. Ini biasanya dibutuhkan saat terjadi pembaharuan atau improvement dari sistem Victoria Arduino White Eagle. Yang kedua, tanggal, hari, bulan, dan tahun. Yang ketiga adalah maintenance. Maintenance kalian bisa atur untuk mengingatkan kembali si cafe owner atau si barista setelah 80.000 cup, 10.000 cup, atau mungkin 5.000 cup akan ada warning alarm di sini sebagai maintenance. Dan itu pun harus kita setting. Mau 50.000 cup atau kita bisa setting by tanggal juga. Misalnya di sini saat ini Januari 2022. Dan gue pengen ngingetin cafe gue untuk maintenance 3 bulan kemudian. Jadi gue bisa setting di sini di Maret 2022. Itu untuk maintenance alarm. Oke. Berikutnya, setting password. Di sini kita nggak menyarankan untuk kalian merubah-rubah password bawaan pabrik.
Karena saat kalian lupa passwordnya, ini akan menjadi kendala saat si teknisi ingin menyelesaikan masalah software. Jadi si teknisi akan kesulitan untuk masuk ke dalam program karena passwordnya kelupaan, kayak gitu. Dan yang terakhir adalah pre-brewing. Ini yang sangat menarik di sini. Di White Eagle T3, kalian bisa aktifin pre-brewingnya. Kalian bisa setting dari mulai turn on di 3 detik sampai maksimal di 8 detik. Saya contohkan di display. Kita bisa turn on-nya, mungkin kalian hanya butuh jeda 2 detik, air akan keluar dari group head. Dan jika kalian butuh lebih banyak debit air, kalian bisa menaikkan hingga 8 detik. Oke, maksimal itu di 8. Oke, itu tadi kita udah bahas semuanya. Saya ulangin lagi, di row pertama ada language, program dose, set point, display setting, energy saving, counter, dan di row kedua ada fault history, ada technical setting, dan masuk di technical setting saya udah bahas satu persatu dari mulai information software, setting tanggal dan waktu, maintenance alarm, setting password, dan pre-brewing. Nah, itu tadi sedikit penjelasan teknikal tentang White Eagle, mesin dari Victoria Arduino. Jika kalian masih ada yang kurang paham, kalian ada yang mau ditanyakan, kalian bisa tulis di kolom komentar, kita akan bantu jawab. Gua Dedi, ciao!